Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini di hari Jumat malam di sela-sela istirahat Bapak Ibu kita bisa berjumpa tatap maya ya Bapak Ibu. Insya Allah kegiatan hari ini semoga bisa terus berlanjut. Di setiap Jumat malam kalau boleh kita bertukar pikiran mengenai khususnya hal-hal yang baru, terutama mungkin yang paling baru itu adalah tentang implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Mungkin hari ini yang akan kita bahas Bapak Ibu semua yaitu tentang budaya positif sekolah, di mana sebetulnya ada beberapa poin dari budaya positif sekolah ini, tapi hari ini insya Allah akan kita bahas 3 poin dari budaya positif sekolah. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas, nanti akan disampaikan oleh Bapak Tony Hanung. Lalu ada 5 posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan ada segitiga restitusi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Mira. Jadi agendanya insya Allah kita masing-masing hari ini membedah selama kurang lebih 15 menit. Nanti ada 15 menit terakhir untuk tanya jawab. Begitu Bapak Ibu rencananya. Kita mulai saja Bapak Ibu ya, karena sudah jam 7.30 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara tatap maya. Terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah atas dukungannya, dan juga tidak lupa Bapak Ibu Guru yang di sela-sela istirahatnya menyempatkan untuk bertatap maya, berbagi praktik baik dalam untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Tentu saja ini untuk memajukan sekolah kita tercinta SMA 5 Sukabumi. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk, karena waktunya tidak lama, maka langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Hanung. Bapak Tony Hanung, siap? Terima kasih Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Pak Egi boleh di share screen? Boleh. Nah, di Bapak Ibu bisa dilihat di screen ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Poin pertama jawabannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Dan yang poin kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama, seperti sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 1.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu pun sama dengan murid-murid. Demikian mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tertarik
atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di selanjutnya ada tahapan menciptakan program kebajikan. Poin pertama yang telah disusun bersama, terus Pak Egy. Poin pertama pembentukan lewat Pak Egy. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin keyakinannya jangan sekolah dulu ya Bapak Ibu, kita keyakinan di kelas dulu saja. Poin pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh, bila kesiangan, telat, terus tidak boleh membawa makan dan minum ke kelas, dan penggunaan gadget dengan bijak, terus bersemangat dan aktif saat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada di dalam keyakinan kelas ada konsekuensi bila siswa tersebut tidak mengerjakan apa yang dituangkan di dalam keyakinan kelas. Contoh, kita tidak boleh bila ada yang telat, kita harus push up dengan dengan fisik gitu untuk pelanggaran hukumnya. Senantiasa dengan dalam bentuk yang positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Pak Egy. Nah, di sini ada contoh draft peraturan. Yang poin pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Contoh, bila ada sapu di kelas dan sapu tersebut sudah ada labelnya, mungkin saya di kelas wali kelas IPS 12 IPA 1, mungkin kalau ada yang minjam dan harus dikembalikan, atau kelas saya meminjam di kelas yang lain dan harus dikembalikan. Contohnya seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Contohnya hereuy atau jayel dengan secara verbal dan secara fisik. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Intinya tepat waktu, dan bila telat konsekuensinya mau apa, dan harus disampaikan ke seluruh kelas, ke semua siswa. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, tadi bullying, tadi mau verbal dan fisik. Dilarang menggunakan narkoba, itu mau sudah pasti. Bergantian atau menunggu giliran, menunggu antrian. Terus yang selanjutnya, dilarang merokok. Lanjut Pak Egy, scroll ke bawah. Sip. Menggunakan masker. Terus berjalan di kelas dan koridor. Udah Pak Egy? Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin dapat pernyataan yang tertulis di sana, masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya,
ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, keyakinan untuk saling menghormati, berada di bawah nilai kebajikan, hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini untuk merupakan mendalami pemahaman bentuk peraturan di keyakinan sekolah atau kelas. Dilanjut, Pak Egy. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Cukup dulu ya, Pak Egy ya? Cukup ya? Udah? Ini contoh intinya. Ada contoh-contoh keyakinan kelas. Yang nomor 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nomor 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Poin ketiga, percaya dan menghormati orang lain secara serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Udah, Pak Egy, terlalu banyak ya? Udah ya? Mangga, Pak Egy. Siap, terima kasih Bapak Tony. Mungkin masih ada waktu 5 menit lagi di sini tentang keyakinan kelas. Sambil berjalan saja Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan dari apa yang Bapak Tony Hanung tadi paparkan? Boleh untuk raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Ya, Ibu. Hai, Pak Egy. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau bertanya ke Pak Hanung. Tadi kan temanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebaikan yang tersirat atau berupa peraturan-peraturan yang diberlakukan di kelas ya. Apakah keyakinan kelas itu kan berupa peraturan di dalam kelas ya? Itu yang membuatnya apakah setiap guru atau setiap wali kelas di kelas tersebut, atau kira-kira keyakinan kelas itu yang membuatnya siapa? Saya Pak Egy, saya jawab ya. Pak Hanung boleh dilangsung. Terima kasih Pak Hanung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu atas Atur nuhun Ibu pertanyaannya. pertanyaannya. Sami. Kesepakatan kelas itu Ibu, yang membuat itu semua guru mapel Bu, kalau bisa semua guru mapel, apalagi kalau wali kelas mah itu udah wajib lah harus bisa membuat sebuah kesepakatan kelas. Tapi yang pasti mah semua guru itu wajib membuat sebuah kesepakatan kelas Bu. Contohnya saya mengajar di 12 IPA sampai 12 IPA 1 sampai 5 saya membuat kesepakatan kelas. Terus saya di kelas 10 itu saya bikin juga kesepakatan kelas. Tapi antusiasnya sangat bagus Bu, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan aturan yang disepakati oleh semua siswa ya Bu ya, semua siswa. Iya. Contohnya saya kemarin seminggu ini sampai tadi terakhir membuat contoh saya, sebenarnya ini harusnya ditempel Bu, tapi kan kalau ditempel nggak enak sama kelas yang lain ya Bu. Misalkan saya ngajar di informatika, ngajar di kelas 10, kesepakatan kelas misalkan 10 9 di mata pelajaran informatika mau ditempel tadinya, tapinya asal nggak enak gitu, mending keneh di kelas saya aja lah, yang di binaan saya aja. Contohnya 1. Oh, berarti sama kayak komitmen ini ya, komitmen di setiap ini ya, apa namanya, komitmen kelas ya di mata pelajaran kita gitu ya, sama kayak gitu berarti ya? Ya betul Bu, ya. Contohnya Boleh tepat nanti waktu. minta di share ya Pak Hanung contohnya ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Farung, ada yang mau ditambahkan lagi? Eh, contoh di oke pagi, saya tambahin ya sedikit. Kemarin 1 minggu kemarin saya masuk ke kelas 12 sama ke kelas 10 membuat kesepakatan tapi untuk ngapel informatika saja dan PKWU. Tapi yang udah di wali kelas binaan itu masuknya udah masuk ke keyakinan kelas ya Pak Egi mungkin ya. Contohnya satu, tepat waktu masuk kelas dan di sana ditanya ke siswa konsekuensi kalau telat gimana gitu kan. Ditanyain, Pak gini, ada yang jawab, Pak suruh joget, Pak suruh push up, Pak suruh gini. Tapi kan atas kesadaran mereka masing-masing ya Bu ya, Pak Egi. Terus yang kedua, berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga, di sini ada berbicara dengan sopan santun. Yang selanjutnya tidak bermain ponsel saat kegiatan belajar mengajar atau menggunakan ponsel dengan bijak. Terus yang selanjutnya bersama menjaga kebersihan. Yang selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif semangat saat kegiatan belajar mengajar. Mungkin saya sampaikan itu di semua di kelas 10 informatika dan di kelas 12 di mata pelajaran PKWU. Tadinya mau ditempel, sebenarnya ditempel Bu. Seperti ini, nggak kelihatan ya? Ditempel dengan berbentuk infografis Bu, jadi lebih menarik gitu. Jadi setiap siswa di kelas ngelihat gitu. Dan mungkin bisa menyadarkan mereka kalau begini dan lain-lain, kalau melanggar aturan ada konsekuensinya seperti ini dan lain-lain. Mungkin kayak gitu ya Pak Egi. Cukup Pak Egi. Cukup Pak Hanung. Ya, mungkin izin menambahkan jawaban dari Bapak Hanung. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang saya pelajari dan Pak Hanung pelajari, bahwa keyakinan kelas itu dibuat dari aspirasi murid-murid yang ada di kelas itu sendiri Bapak Ibu. Aspirasi tersebut kita tampung, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Tapi misalnya pada kenyataannya bahwa di kelas tersebut, seperti saya di kelas 10 itu, anak-anaknya masih adem ayem, takut untuk mengeluarkan pendapat. Nah, kalau saya secara pribadi itu memberikan umpan terlebih dahulu Bapak Ibu, kalimat-kalimat pemantik, sehingga si anak itu nanti apakah yakin dengan misalnya kita hadir tepat waktu, kalau tidak hadir, kalau saya misalkan nanti ditanya tentang perkalian. Nah, seperti itu. Ada konsekuensi dan ada kalimat positif dan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya. Lalu apakah keyakinan kelas ini dibuat oleh guru mapel, wali kelas, dan sekolah? Tentunya ini dimulai dari unit terkecil dulu Bapak Ibu, dari kita pribadi, dari guru mapel, lebih bagus lagi ada wali kelas, sehingga nanti akan tersinkron semua itu menjadi sebuah keyakinan sekolah Bapak Ibu. Nah, salah satu yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan keyakinan sekolah itu seperti ini Bapak Ibu, dengan mengadakan diskusi seperti ini, maka nanti akan ditemukan suatu keyakinan sekolah menyamakan sebuah persepsi begitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mungkin masih seru Bapak Ibu ya, ada yang masih ingin bertanya, oleh karena itu nanti ada 5 menit tambahan. Oke, Bu Kokom, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Ya, sedikit menggelitik tentang kesepakatan kelas atau komitmen kelas. Tadi yang disampaikannya tentang kesepakatan yang yang diajukan mungkin dari guru yang bersangkutan dengan pertanyaan pemantik. Nah, sedikit tadi disinggung oleh Pak Tony, jikalau misalnya kesepakatannya itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati, kemudian anak melakukan pelanggaran, nah konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung oleh anak itu bagaimana punishment-nya, sedangkan di satu sisi kita kan tidak boleh mengadakan seperti sanksi yang dalam bentuk bullying fisik ataupun verbal. Bagaimana caranya Pak Tony, Pak Egi dengan Bu Mira untuk mengantisipasi hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
Pak Hanum akan ditambahkan dulu. Sama Pak Ega aja ya. Oke. Oh, boleh. Oke, sip. Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini kita itu terbagi jadi 3 ya. Nanti ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Kalau hukuman itu sendiri bisa dibilang ini tidak ada kaitannya. Misalkan anak itu telat masuk kelas matematika, lalu oleh saya sendiri disuruh lari kamu di lapang 2 keliling. Nah, itu yang bisa dinamakan termasuk adalah hukuman, karena tidak ada keterkaitan apa yang saya pelajari atau apa sesuai mata pelajaran saya dengan apa yang dijadikan hukumannya. Lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi tersendiri itu masih ada keterkaitan dari apa yang menjadi tugas kita. Seperti misalnya Bapak Ibu, anak itu telat tuh masuk ke kelas matematika. Lalu konsekuensinya, saya tanya perkalian. Karena di sana atau misalkan anak masuk kelasnya telat. Lalu oleh saya itu nanti ketika istirahat kamu pelajari apa yang tertinggal dari pelajaran tadi. Nah, itu termasuk dalam kategori konsekuensi. Karena itu masih bersesuaian dengan apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Lalu restitusi itu sendiri apa? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Mira. Restitusi itu sendiri adalah menggerakkan hati para peserta didik agar menyadari kesalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu. Jadi nanti anak akan sadar sendiri. Memang di restitusi ini akan jauh lebih berat Bapak Ibu, karena di sini anak dituntut atau diharapkan untuk sadar akan tanggung jawabnya. Tetapi yang lebih mudah di sana ada hukuman dan konsekuensi, di mana kalau konsekuensi itu lebih terkait begitu Bapak Ibu dibandingkan dengan hukuman. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu semua? Bagaimana Ibu Kokom dengan jawaban kami? Apakah sudah puas? Intinya mungkin ada 3 yang perlu diketahui oleh semua guru ya. Ketika melakukan pelanggaran dengan resiko ataupun konsekuensi, punishment atau hukuman. Kemudian yang terakhir mungkin dipertegas lagi ketika kesepakatan kelasnya dengan segitiga restitusi gitu ya. Nanti mungkin dari penyaji yang lain lebih membahas detail tentang restitusi, karena memang dilihat ini adalah sebuah teori yang saya tangkap itu mengajak berpikir kepada anak-anak gitu ya. Kalau anak sekarang kan nggak bisa dikasarin, nggak bisa dikerasin gitu, jadi diajak ngobrol, tapi ternyata tanpa disadari mereka itu kita menerapkan satu teori untuk menyadarkan pikirannya, alam bawah pikirannya. Itu mungkin ya Pak Egi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kokom atas jawaban dan tambahannya. Mungkin Ibu Fatrah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Pak, sama Bapak. Jadi sudah tidak tadi ada yang mau ditanyakan, tapi sudah seide Pak. Terima kasih tentang konsekuensinya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lihat sudah tidak ada yang raise hand lagi Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas tadi, maka bagaimana anak itu nanti bisa, atau bagaimana jika anak itu melanggar Bapak Ibu? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu sebetulnya dianjurkan itu nanti berperan sebagai manajer. Tapi nanti di sini ada 5 posisi kontrol guru yang dapat mendekatkan atau yang dapat menggerakkan hati seorang anak.
Yang pertama, ini adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, di mana biasanya perkataan-perkataan ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi nanti di salah satu contoh dari kata-kata penghukum ini, misalkan di dalam kelas saya bilang, kamu selalu saja salah ya, pasti selalu yang terakhir selesai, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu adalah salah satu perkataan atau ciri atau identifikasi dari kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Lalu ada juga kriteria yang kedua, ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya di posisi ini suaranya lebih lembut, tapi akan membuat anak merasa tidak nyaman atau merasa rendah diri. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah salah satu contoh dari posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada si guru sebagai teman. Di sini guru dengan siswa itu lebih dekat, tetapi tidak ada sekat yang membatasi antara guru dan siswa itu. Contohnya di sini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini juga sebagai teman harus mungkin dari 3 posisi ini yang paling dianjurkan nanti adalah posisi pemantau dan seorang manajer. Di mana pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi setelah keyakinan kelasnya dibuat, maka kita menyadarkan kembali apa sudah sesuai jalur atau tidak nih anak-anaknya. Contoh-contoh pernyataannya adalah tadi peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira misalkan apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Sanksi atau konsekuensinya kira-kira apa? Nah, di sini posisi pemantau di sini lebih memperhitungkan tentang bagaimana menyadarkan seorang siswa sesuai dengan sanksi atau konsekuensinya. Lalu yang paling dianjurkan itu adalah posisi seorang guru sebagai manajer. Di sini guru bersama murid di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, atau biasa kita sebut nanti ini dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi ini memang yang dianjurkan itu adalah posisi manajer, di mana kita mengaktifkan tanggung jawab dari seorang murid itu sendiri. Lalu untuk pemantau ini kalau bisa dibilang peringkat, pemantau ini adalah peringkat kedua, di mana kita tetap mengingatkan sanksi dan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Nah, mungkin untuk yang posisi teman, pembuat merasa bersalah dan penghukum, di sini apa yang telah saya pelajari ini memang tidak disarankan atau tidak menjadi suatu rujukan ya Bapak Ibu, karena nanti akan ada hilangnya memotivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Karena mungkin kalau teman posisinya sebagai teman merasa dibantu oleh gurunya, lalu pembuat merasa bersalah, anak itu akan teringat-ingat apa yang dikatakan oleh gurunya dan tidak akan terlupakan. Dan oleh penghukum juga mungkin akan ketika itu saja mereka tidak melakukan. Tapi pada kesempatan berikutnya, jika guru itu bukan guru A, misalkan guru B, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan ketika mengawasi para peserta didik. Atau lebih simpelnya Bapak Ibu, dicontohkannya misalkan ada anak yang lari nih di koridor.
Nah, bisa untuk posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Misalnya, kamu lari di koridor, sana lari di lapang 5 keliling. Nah, itu salah satu posisi kontrol sebagai penghukum. Atau membuat rasa bersalah. Kamu tidak sayang ya kepada Bapak. Gimana kalau kamu jatuh? Nanti masuk rumah sakit dan seterusnya. Lalu sebagai teman, mungkin tidak jauh dari yang tadi saya sampaikan, ini adalah beberapa contoh dari 5 posisi kontrol guru. Karena waktunya juga sudah jam 8 Bapak Ibu, mungkin saya buka forum tanya jawab saja ya, diskusi dari 5 posisi kontrol itu. Ya Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan dari 5 posisi kontrol guru itu, boleh raise hand kembali. Siap. Di sini tadi ada Ibu Fatrah yang pertama. Ibu Fatrah, apakah mau bertanya? Oh, kayaknya masih yang tadi ya. Boleh Ibu Rani? Oke, terima kasih Pak Egi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan tentang restitusi, segitiga restitusi ya. Mohon dijelaskan apa itu restitusi segitiga atau segitiga restitusi itu ya. Dan contoh realnya seperti apa. Itu mungkin ya pertanyaannya. Yang kedua, saya ingin menanggapi masalah keyakinan kelas itu yang tadi disampaikan oleh Pak Hanung dan Pak Egi serta Bu Mira. Itu bagaimana hal itu kan berguna bagi, maksudnya kesepakatan itu harus diakui atau harus dilaksanakan oleh siswa dan guru. Bagaimana konsekuensinya kalau misalnya oleh siswa kan kita bisa ya melakukan tadi kayak tadi ada sanksi yang positif dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya terlambat nih sekolah, yang ringan-ringan aja, yang terlambat sekolah. Bagaimana kalau gurunya terlambat ke kelas misalnya? Nah, nanti apakah guru juga bersama keyakinan kelas itu harus kena sanksi juga oleh siswa atau bagaimana gitu? Atau guru mah tidak dapat sanksi dari keyakinan kelas itu? Bagaimana keadaannya gitu? Apa solusinya? Kan mungkin harus adil ya, siswanya kalau telat dikasih punishment apa, kalau guru telat dikasih punishment apa gitu contohnya. Ini yang sederhana aja ya. Nah, itu mungkin pertanyaan yang keduanya, bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani atas pertanyaannya. Insya Allah nanti untuk segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Mira. Mungkin untuk pertanyaan yang keduanya dulu, bagaimana untuk gurunya nih, Bapak Hanung atau Ibu Mira, ada yang mau dijawab dulu? Baik, boleh diulang lagi pertanyaan yang keduanya, karena saya fokus ke pertanyaan nomor 1. Oh iya, pertanyaan keduanya, misalnya nih, kalau siswanya telat masuk kelas, maka ada konsekuensinya. Nah, bagaimana kalau kebalikannya nih, gurunya yang telat masuk kelas, apakah juga harus mengikuti konsekuensinya juga? Baik, izin menjawab berdasarkan pemahaman saya. Yang disebut dengan keyakinan kelas itu kan dihasilkan dari diskusi antara guru dengan siswa, yang dimana dilahirkanlah kesepakatan-kesepakatan yang tidak memberatkan gitu ya, baik guru maupun murid. Nah, di sini ketika berdiskusi itu pastikan kita membuat sebuah kesepakatan, ketika anak melanggar itu anak harus mendapatkan konsekuensi ya, bukan hukuman, tetapi konsekuensinya yang
ibaratnya seimbang gitu. Misal siswa yang terlambat, maka di jam istirahat harus mempelajari materi yang terlambat. Nah, kalau guru yang terlambat, nah itu adalah bagaimana kita sebagai guru sepandai-pandainya kita gitu ya untuk membuat sebuah konsekuensi yang akan kita siapkan, namun tidak juga merugikan kita, namun tetap dirasa dipandang adil di mata anak-anak. Ya, kalau contohnya misalkan begini ya, ini kalau menurut saya, mohon maaf kalau misalkan salah ya, ketika misalkan saya datang terlambat 10 menit, berarti anak misalkan boleh istirahat lebih cepat 10 menit misal gitu ya. Jadi kan tidak merugikan kita sebagai guru, tapi tetap namanya adil gitu ya, antara kesalahan dengan konsekuensi itu masih satu tema gitu ya, terkait menghargai waktu begitu. Mungkin itu pendapat saya, boleh Pak Egy atau Pak Hanung untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, bagaimana untuk Bapak Tony Hanung? Ada yang mau ditambahkan, Pak Tony? Iya, Pak Egy. Saya sependapat sama Bu Mira. Di dalam kesepakatan kelas itu konsekuensinya untuk ke siswa dan ke guru tidak memberatkan ke siswa dan tidak memberatkan ke guru. Ya, kalau kesiangan ya harus adil tadi. Contoh, tadi ada di kelas 10 berapa gitu. Kalau kesiangan juga harus kena konsekuensi ya, itu ya disepakati oleh semua. Bapak, saya tanya, kalian mau apa kan gitu kan, mau diapakan Bapak? Ya Bapak, tadi ada yang ngejawab gini 10-9, saya tadi bilangnya tepat waktu pada waktu masuk kelas untuk siswa, dan ada yang nyeletuk di 10-9, saya lupa. Dan kalau Bapak kalau kesiangan gimana? Tadi ada yang bilang kayak gitu tadi kemarin, dan saya disamain konsekuensi saya sama siswa. Misalkan tunggu di depan di luar kelas 10 menit gitu. Dan saya juga sama, kalau kesiangan ya tunggu di depan kelas 10 menit. Contohnya seperti itu. Mungkin Bu Rani, pendapat saya seperti itu. Dan itu nyata, itu kejadian kemarin hari Kamis. Saya seperti itu kemarin. Kesepakatan kelas saya di 10 kalau nggak salah. Terima kasih Bu Rani, Pak Egy, Bu Mira. Ya, terima kasih Bapak Hanung. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan. Ya, kalau tidak ada, izin Bapak Ibu, mungkin apa yang Bapak Hanung dan Ibu Mira sudah terapkan, begitu juga berlaku untuk guru ya Bapak Ibu. Mungkin contohnya saya sendiri, saya membuat kesepakatan dengan anak-anak, khususnya yang jamnya setelah zuhur ya Bapak Ibu. Di sana ada jangka toleransi di mana kita tidak boleh masuk tepat waktu, tetapi ada toleransi misalkan 15 menit. Kenapa kita memberikan toleransi? Karena tadi setelah zuhur itu kan tidak tertampung semua anak-anaknya di dalam masjid, sehingga kita beri jangka waktu itu salah satunya. Lalu yang keduanya misalkan kelas harus terlihat bersih. Jadi di sana saya sebelum memulai pelajaran mempersilahkan anak-anak lihat kanan kiri atas bawahnya apakah ada sampah. Misalkan di meja gurunya itu banyak sampah tuh Bapak Ibu. Kan anak-anak kadang-kadang suka nyimpen sembarang makanan ya, bekas makanan tuh. Nah, saya sendiri tanpa menyuruh anak-anak langsung ambil, langsung buang ke tempat sampahnya begitu. Jadi memang kesepakatan kelas ini adalah menyamakan atau saling mengingatkan antara siswa dan murid, khususnya kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Mungkin untuk kesepakatan sekolah tentu saja ini perlu sekali penyamaan suara, penyamaan persepsi antar pemangku kebijakan Bapak Ibu. Mungkin dari hal terkecil saja, dari diri kita pribadi yang berkomitmen dengan anak-anak. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada juga tambahan dari Pak Haji Andri. Boleh Bapak jika ingin ada yang mau disampaikan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari mulai awal, sepertinya memang bahasanya begitu menarik sekali. Dan saya sudah mulai mencoba untuk memulai ini, sekalipun bahasanya bukan keyakinan kelas. Maka saya sampaikan ke anak-anak, kalau di perguruan tinggi itu setiap kali kita mata kuliah baru pasti selalu ada pengantar ekonomi. Begitupun di PAI, saya sampaikan bahwa ini adalah pengantar PAI. Maka kita akan membuat role of study, aturan main kita mau seperti apa, yang mungkin istilah teman-teman itu keyakinan kelas gitu. Yang pertama, tentu saja saya sampaikan dulu sebelum, tidak mungkin ada sebuah keyakinan kalau tanpa ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Anak-anak percaya nggak dengan kita, dengan gurunya? Terus gurunya percaya nggak dengan anak-anaknya? Nah, empat kompetensi dasar kurikulum Merdeka, saya selalu pertama sampaikan kepada anak-anak, di mana mereka harus critical thinking, harus punya itu, mereka harus creativity, mereka harus komunikasi, dan mereka harus bisa berkolaborasi satu dengan lainnya. Mereka paham dengan itu. Maka saya sampaikan pendekatan mereka adalah 3 jam PAI. Hari ini Bapak mewakili orang tua kalian di sekolah. Bapak hari ini adalah ayahanda kalian di sekolah. Apapun yang Bapak sampaikan, jangan pernah merasa tersinggung, karena ini adalah bagian dari kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Saya sampaikan kepada mereka itu. Saya pendekatan ke mereka itu supaya kalau tuh ada bahasa kita yang sedikit rada keras, mereka tidak tersinggung dengan itu, karena mereka menganggap, oh ini bahasa orang tua saya. Saya sudah mulai ini, bahkan boleh dibilang satu hal. Yang pertama, itu tidak ada HP di antara kita. Tidak ada HP di antara kita. Termasuk Bapak? Iya, termasuk Bapak. Saya tidak akan bawa HP ke sekolah. Sepakat nggak? Oh, sepakat Pak. Mereka Oke. Itu satu. Sepakat ya, tidak ada HP. Sepakat. Maka HP saya simpan di ruang guru. Kalau misalkan kita ada perlu, ya keluar dulu aja lah. Kalau mau lihat WA, kalau ada kabar-kabar yang kira-kira perlu. Nah, terutama tadi, ketika anak-anak itu terlambat, saya sampaikan gini, kita masuk jam 07.15. Saya sampaikan, sok kamu siap nggak 7.15? Pak, kayaknya dan lain sebagainya. Oke, kita sepakati 07.15 Bapak di kelas. Tapi 07.15, kalau kalian tidak ada di kelas, mohon maaf, tidak boleh masuk ke kelas. Mulai di situ tuh, ada sedikit, ada berbisik-bisik. Wah, gimana? Nah, sampai akhirnya saya sampaikan gini ke anak-anak. Kita punya 4C komunikasi loh sebenarnya. Kalau kalian terlambat, tapi dengan terlambatnya ada komunikasi, Pak, aku terlambat karena tadi nggak dapat angkutan dan lain sebagainya, misal gitu. Maka kalian boleh masuk. Kenapa? Ada komunikasi. Sok pakai komunikasi dengan baik. Sebaliknya, kalau seandainya Bapak juga terlambat, pasti Bapak akan memberikan tahu kepada wali kelas kalian ataupun pada kalian untuk hari itu. Saya sampai ingin mereka. Mereka paham? Ya, mereka paham dengan itu. Kalau untuk masalah kebersihan, pasti sebagaimana Pak Eki. Begitu kita masuk, lihat, tidak mungkin seorang yang beriman kalau membiarkan tempatnya kotor, bangkunya kotor, semuanya kotor. Bersihkan dulu, bersihkan. Nah, mungkin itu belum tercatat ya Pak Eki ya. Tapi yang jelas, ya gitu tadi. Jadi tidak mungkin ada keyakinan kalau tidak ada kepercayaan. Percaya nggak mereka dengan kita? Sama hanya dengan kita percaya nggak dengan mereka gitu. Kalau mereka percaya dengan kita percaya dengan mereka, insya Allah kalimat itu akan mudah. Bahkan boleh bilang yang kelas 11, karena saya mengajar 3 level sekaligus, yang kelas 11-12 pun, karena 3 jam itu, saya pakai hampir semuanya seperti mirip kelas 10. 3 jam itu, yang 1 jam saya pakai mereka untuk klasikal. Karena ternyata yang tidak bisa baca Quran sungguh luar biasa banyak. Dan itu jadi tugas tersendiri bagi PR tersendiri gitu. Ya, itu. Barangkali sebenarnya pendekatan humanistik dengan anak-anak lah yang harus kita kedepankan, karena kalau masalah tadi hukuman,
masalah itu konsekuensi, kita akan menanamkan kepada anak itu budaya malu untuk melanggar gitu loh. Contoh, saya bilang gini ke anak-anak, coba kalian pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika ada pernyataan anak yang terlambat membayar denda 100.000. Apa yang ada dalam pikiran kita? Bukan terlambatnya, uang 100.000-nya yang kelihatan. Sampai ada yang ngomong, Pak, masa terlambat aja 100.000? Nah, berarti ada potensi ketika anak berbicara seperti itu, dia akan melanggar. Bukan ke esensinya bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak terlambat. Sampai hari ini, pertama kemarin, tadi siang, saya masuk hampir semua kelas di 13-12 kelas, saya mulai dengan pengantarnya seperti itu. Dan mereka ya alhamdulillah, kita akan lihat di pertemuan berikutnya sesuai nggak dengan hasil pertemuan terakhir ketika dengan mereka. Saya sering katakan mereka, apa yang menjadi kendala pembelajaran, bilang saya sering berulang-ulang, kamu harus yakin Bapak 3 jam ini adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Tidak sholat kalian, Bapak yang berdosanya gitu. Makanya ada sedikit dari mereka yang rada kaget gitu. Ini pendekatan, ya namanya pendekatan PAI ya. PAI kan beda pendapatan dengan matematika, dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga bagaimanapun saya mesti berputar otak bagaimana caranya 3 jam itu tidak menjadikan guru yang menyebalkan. Pengajarannya pun mereka bisa menerima dengan baik gitu. Dan terakhir ketika saya pembelajaran semua yang terbawa dengan apa yang kita lakukan di kelas itu. Barangkali itu saja Pak Egi. Mudah-mudahan progresnya nanti kita report lagi di pertemuan berikutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Andri. Memang betul filosofisnya kenapa keyakinan kelas tidak kesepakatan kelas dari sana Bapak Ibu. Bahwa di sana ada keyakinan, kalau yakin berarti ada saling percaya di antara kita, guys. Begitu. Mungkin Bapak Denny ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan? Ya Bapak Denny. Sepertinya ada gangguan sinyal. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rani dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir di Zoom ini. Materi yang terakhir itu adalah materi segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Mira. Mungkin sebelum ke materinya kita menonton dulu. Ibu Mira, begitu? Siap, baik. Terima kasih Pak Egi atas waktunya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Kita akan coba bersama-sama menyimak salah satu video berikut ini. Oke. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Oke, Pak Egi boleh coba di setel. Suaranya tidak muncul Pak Egi. Tidak muncul. Boleh saya coba share screen Pak Egi? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, sebentar ya. Bu Mira di sekolah itu. Ya, Ibu. Sebentar ya. Masya Allah, malam-malam hebat. Belum kedetek ini videonya, sebentar ya. Baik. Sedikit nervous juga. Sebentar ya. Oke. Saya akan coba ke pihak itu juga. Baik Pak Egi, karena saya juga ada kendala teknis, boleh mohon coba diputar kembali. Jangan lupa cek terus untuk audionya ya. Ya, dicoba lagi ya.
Nah, masih diusahakan ya Pak Ibu ya. Masih tidak keluar ya Bu ya? Iya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Ibu Mira, suaranya belum masuk. Terima kasih. Itu dia Bapak Ibu sebuah contoh ya praktek penerapan segitiga restitusi. Sebelum saya menjelaskan, barangkali ada yang ingin menanggapi atau mungkin langsung saya jabarkan saja mungkinnya pemaparannya karena kan waktu sudah terbatas gitu ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi yang dimana ini adalah salah satu bagian dari
budaya positif yang di antara ketiga materi yang kita bahas itu saling berkaitan. Nah, secara definisi, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan. Nah, kalau dulu kita ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu identik dengan hukuman, ya. Tetapi di era sekarang ini, ya, kita sebagai guru itu harus berusaha untuk tidak lagi melakukan hukuman tersebut, tetapi diganti dengan yang namanya itu segitiga restitusi, ya. Adapun untuk segitiga restitusi itu terdiri dari, Pak Igi boleh di-share slide-nya. Itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu, ya. Oke, sambil menunggu slide-nya mungkin saya akan coba sebutkan juga, ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Contoh di video yang tadi ditayangkan itu, Sarah datang dengan kondisi marah, ya, kemudian diminta duduk oleh bapak gurunya, kemudian ditanya, ya, kamu kenapa? Sederhananya seperti itu, ya, Bapak Ibu, saya akan mencoba sederhanakan, ya, kamu kenapa? Kemudian akhirnya Sarah menceritakan kondisi dia saat itu. Kemudian tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ketika Sarah telah mengakui, ya, kondisi diri dia sedang marah, apa yang dia lakukan, dia telah membuat sesuatu kepada temannya, yaitu jadi gambarannya Sarah marah, kemudian tidak bisa menahan emosi, mungkin memukul temannya hingga akhirnya dipanggil oleh bapak guru. Nah, setelah Sarah mampu menceritakan kondisi dia, ya, kita memberi kesempatan anak tersebut untuk menceritakan apa yang terjadi. Kemudian kita sebagai guru melakukan validasi tindakan yang salah, ya. Di sini kita dituntut untuk tidak menyalahkan anak, tetapi merasa kita harus membuat anak tersebut merasa, oh ya, wajar kamu melakukan hal tersebut. Nah, dalam contoh tadi, Sarah itu kan melakukan sebuah tindakannya, atau misalkan nih kasarnya memukul temannya, gitu, ya. Bapak guru mewajarkan tindakan Sarah itu, ya, sebagai bentuk, oh iya, kalau misalkan kamu kayak gitu, itu wajar, karena bapak juga kalau marah pasti, kalau bapak kesal sama orang pasti bapak marah, gitu, ya. Jadi validasi tindakan yang salah itu dalam arti kata sesuatu yang salah itu dilakukan, ya, ada maksud dan tujuannya, gitu, ya. Jadi ini sebenarnya ada teori lain lagi, gitu, ya. Kalau kita mau bahas lebih jauh, kita lebih dalam, sebuah tindakan itu pasti ada tujuannya. Kenapa seseorang anak itu melakukan sebuah kesalahan? Pasti ada maksud dan tujuannya ataupun sebab akibatnya. Nah, di sana kita tidak menghakimi bahwa, oh, kamu salah, kamu sudah mukul anak teman kamu. Nah, kita tidak melakukan seperti itu. Tapi yang dilakukan si bapak itu adalah, oh, pantas kamu marah karena kamu mempertahankan diri, begitu, ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita mendengar Sarah bercerita, kemudian juga memaklumi kesalahan yang dibuat oleh Sarah, maka kita di sini akan menanyakan kepada dia tentang keyakinan, ya. Di sini terkait dengan keyakinan kelas, ya. Apakah misalkan berantem itu sebuah kebaikan, gitu, ya. Maka di sini adalah proses di mana kita sebagai guru harus pandai mengajak siswa untuk berpikir, mengajak berpikir apa yang sudah dia lakukan, dan apa akibatnya, begitu. Kemudian kita juga harus mengajak berpikir bagaimana kalau kamu melakukan tindakan itu konsekuensinya apa, tapi kalau kamu tidak melakukan tindakan seperti itu konsekuensinya apa. Hingga akhirnya tujuan akhirnya adalah kita membuat siswa kita mengakui kesalahannya, kemudian akan berusaha untuk tidak melakukannya kembali, bahkan memperbaiki kesalahan tersebut, begitu, ya. Nah, itu dia tentang 3 tahap segitiga restitusi. Nah, saya juga sekarang akan coba menceritakan, ya, kejadian yang saya alami secara nyata, begitu, ya. Contoh realnya, kalau dulu kalau ada anak tidak masuk kelas, sudah pasti akan saya hukum, baik itu di push up atau apa, ya, karena terkait dengan materi yang disampaikan Pak Egi, karena saya pada saat itu posisi kontrak saya sebagai penghukum, gitu, ya. Tetapi setelah saya belajar tentang segitiga restitusi ini, saya ingin berusaha memperbaiki diri, jangan sampai saya stagnan di posisi penghukum, ya. Minimal saya menjadi teman, ya, yang bisa mendengarkan cerita, kemudian
saya berusaha untuk menjadi manajer. Sehingga apa? Karena memang murid kita saat ini itu sudah nggak bisa gitu kita berikan hukuman, sudah bukan zamannya kita menghukum. Mungkin itu ya tujuan dengan diadakannya pemahaman tentang segitiga restitusi. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan gitu budaya menghukum gitu ya. Nah, tadi ya, ketika murid saya tidak masuk kelas ya, kemudian saya panggil, saya tanya, kenapa kamu tidak masuk kelas? Oh, karena alasannya misalkan dia mengantuk, dia lapar. Oh, wajar kamu lapar. Kalau begitu, ibu sarankan kamu kalau pas jajan itu harus yang kenyang gitu, biar bisa bertahan nanti belajar di siang hari misalkan, sehingga kamu bisa ikut pelajaran tersebut. Tapi karena kamu ya bolos pada pelajaran tersebut di siang hari, akibatnya apa? Kamu akhirnya jadi ini secara ininya prakteknya kita ngobrol ya, tapi saya sederhanakan lagi. Akhirnya kan kamu tidak masuk kelas dan tidak mendapatkan nilai. Ketika kamu tidak mendapatkan nilai, akhirnya rapot kamu ditahan. Ya, kira-kira kamu tahu apa sebab dan akibat kamu tidak bisa naik kelas. Dan akhirnya siswa tersebut pun berpikir, oh iya, karena saya memang sering bolos pada pelajaran tersebut, akhirnya guru tersebut tidak memberikan nilai yang maksimal, dan efeknya adalah tertundanya kenaikan kelasnya akibat apa yang dilakukan. Dan setelah dia menyadari kesalahan tersebut, dia berkomitmen ya, dan dibantu oleh kita sebagai guru untuk memotivasi agar anak tersebut tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu dia mungkin gambaran sederhana tentang penerapan teori segitiga restitusi. Pada intinya kita berusaha untuk tidak lagi menerapkan yang disebut dengan hukuman, tetapi kita yang disebut dengan apa tadi sama Pak Andri ya, lebih memanusiakan siswa kita begitu ya. Karena yang namanya tujuan sebuah perbuatan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Misalkan nih si A nakalnya itu karena apa? Kalau misalkan kita gali lagi ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu diantaranya adalah anak itu butuh kesenangan, anak itu butuh kasih sayang, anak itu butuh kebebasan dan lain sebagainya. Dan itulah PR kita sebagai guru zaman sekarang itu harus bisa ya, atau berusaha untuk mampu memahami kebutuhan siswa kita, sehingga kita bisa menjadi guru yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa kita ya. Apalagi sekarang kan akan adanya penerapan kurikulum merdeka, ya salah satu hal yang ingin dihilangkan diantaranya adalah tentang hukuman tersebut. Di sini kita harus sama-sama belajar, karena saya juga belum bisa ya, masih berproses menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan saya udah nggak jadi guru galak lagi begitu ya, karena memang dulu saya merasa posisi kontrol saya seringnya sebagai penghukum. Semoga dengan kita belajar materi-materi ini bisa memposisikan diri sebagai manajer. Itu kurang lebih terkait dengan segitiga restitusi. Buat Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Ya, terima kasih Ibu Mira atas paparannya. Mungkin sebelum ada sesi pertanyaan, Bapak Ibu perlu diingatkan, insya Allah kegiatan ini akan kita giatkan kegiatan berbagi, saling berbagi dan berkolaborasi ini. Insya Allah kita akan giatkan di hari Jumat seperti tadi jam 19.30 sampai jam 20.30. Mungkin kalau apabila ada masukan dari Bapak Ibu bisa kita berdiskusi di grup WA, apakah akan jadwalnya berubah atau akan sesinya menjadi tatap muka dan seterusnya. Yaitu mari kita diskusikan di grup komunitas guru belajar ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Egy. Sebelumnya izin menyanggah, karena kita sebenarnya sudah lewat batas waktu ya, sudah 20.32. Kita sudah, mohon maaf ya korupsi waktu dari Bapak Ibu 2 menit, mohon keriduannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait segitiga restitusi, atau kita sepakati dulu kita akan menutup kegiatan hari ini di jam berapa Bapak Egy, karena kita sudah overtime ya. Ya, mungkin karena jamnya sudah menunjukkan jam 8.30. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada kesibukan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan menit ini. Tapi Bapak Ibu, jika ada yang masih penasaran, kita masih dapat berdiskusi begitu. Mungkin begitu saja ya Ibu Mira. Ya, terima kasih Bapak Egy atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila kalau ada salahnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih tahap belajar ya. Saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Siap.
Ya, terima kasih Bu Mira dan mohon bantuannya dari Bapak Ibu, mohon kesediaannya jika di minggu berikutnya diminta untuk berbagi, saling berbagi di acara virtual ini, atau mungkin nanti akan diubah secara luring, mohon kesediaannya agar dapat berbagi dan berkolaborasi bersama kami untuk memajukan tentu saja dari lini-lini terkecil dari kelas kita masing-masing, begitu Bapak Ibu. Yang seperti tadi saya sebutkan bagi Bapak Ibu, karena jamnya sudah menunjukkan jam 20.34, bagi Bapak Ibu yang ada kesibukan diperbolehkan meninggalkan Zoom. Tapi terima kasih jika Bapak Ibu masih penasaran nih, boleh bertanya dan mungkin menambahkan. Ada sedikit Pak Egi. Ya, boleh Ibu. Ya, mungkin kemarin saya sempat membuka tentang PPT atau modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dari pemahaman tentang kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka. Ada hal yang menarik buat saya ketika pas slide yang saya baca itu, sekarang guru itu dihadapkan pada 3 kategori gitu. Ada guru belajar, ada guru hebat, dan ada guru toksil. Nah itu mungkin dari poin-poin yang bisa ditangkap atau dibaca oleh Bapak Ibu guru yang hebat ini, nanti kita masuk pada kategori guru yang seperti apa. Nah kemarin sempat ada menggelitik usulan gitu, atau itu di print out aja, dipajang katanya. Aduh, bukan kapasitas saya gitu. Tapi memang kalau itu kan memang untuk memacu atau membuat semangat kita sebagai guru untuk kembali kepada jati dirinya, ruhnya guru itu seperti apa, memang kalau menurut saya sih bagus gitu ya. Tapi mungkin dari bahasa-bahasanya atau poin-poinnya dari guru toksin itu juga khawatir takut ada beberapa guru yang merasa tidak enak gitu ya. Saya sudah share ke Bu Dini, mungkin nanti Bu Dini juga bisa memberitahu atau menyampaikan ke timnya di kurikulum. Itu saja mungkin ya, terima kasih dan tetap semangat para calon guru penggerak yang sangat-sangat super tenaga pikiran. Tetaplah semangat ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang masih penasaran tentang kenapa kami mengambil topik ini. Karena topik ini kami ambil karena mumpung masih di awal pembelajaran ya Bapak Ibu ya, masih hangat-hangatnya lah. Jadi kami ambil topik dari keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga 5 posisi kontrol guru. Ada Ibu Patra dan Ibu Rani yang raise hand. Kira-kira Bapak Iki silakan, mau siapa dulu? Sepertinya tadi itu mah kepencet, enggak udah beres, aman. Tar. Oh iya. Udah lama nggak pakai Google Meet, jadi lupa lagi. Ya, terima kasih. Keren Bu Mira, Pak Egi, Pak Hanung, keren. Lanjutkan. Siap. Nanti mohon kesediaan ya Ibu juga untuk berbagi praktiknya Bu di virtual ini. Insya Allah. Ibu Patra, barangkali mau menanggapi atau menyampaikan pertanyaan atau apapun itu, dipersilakan. Sama sepertinya ke tadi sudah ya. Ya mungkin Bapak Ibu kata-kata penutup dari kami. Mungkin ada kata-kata penutup dulu dari Bapak Ibu yang lain sebelum kami tutup. Mungkin ada Bapak Budi, Bapak Wibu Dini, Pak Isman atau Pak Roni yang ingin. Oke, Pak Egi, saya izin. Siap Ibu, boleh Ibu. Ya, terima kasih Pak Egi, Bu Mira, Pak Hanung sudah mau berbagi ilmunya. Andai kata kita semua bisa melaksanakan keyakinan kelas pada kelas-kelas yang kita ajar, alangkah indahnya sekolah kita, insya Allah. Karena pada dasarnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama untuk sama-sama menjalani pembelajaran dengan menyenangkan.
tanpa hukuman, tanpa apalagi tadi hukuman, tanpa apa Pak tadi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Artinya kita sama-sama menyadari hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai. Semoga kedepannya sekolah kita bisa seperti itu. Amin. Amin. Mungkin. Terima kasih Pak Egi sudah mau Ya. berbagi dan Bu Mira semuanya ya. Ya, siap Ibu. Terima kasih juga. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin menyampaikan. Mungkin Bapak Kepala apakah masih aktif ya di sini? Tapi kayaknya sudah off ya, Bu Mir. Ya. Oke Bapak Egi, waktu menunjukkan pukul 20. Ya. Saya rasa cukupan dulu. Semoga kita bisa berdiskusi di. Bapak masih ada, Bapak masih ada. Oh, masih ada. Ya boleh Bapak. Ya, dilanjut ya untuk depan. Mudah-mudahan terima kasih nih partisipasi kepada semuanya. Ini adalah gagasan. Terima kasih kepada yang sudah hadir, sudah Bapak catat sebetulnya ya. Dan lagi ini dilanjut ya Pak Egi, Pak dan yang lain-lainnya diharapkan minggu depan sudah bisa ikut semuanya ya begitu ya. Salam untuk Bapak untuk semuanya ya. Amin. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah ternyata Bapak bersamai kita dari awal sampai sekarang ya. Atur nuhun pisan Bapak. Sama-sama. Ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan di sini. Insya Allah di minggu depan kita kembali comeback dengan pemateri yang baru atau dengan berbagi praktik yang baru. Kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mohon izin diri. Waalaikumsalam. Izin off.